Ayam paget. Ayah. Ayah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan atau memberikan sebuah gambaran bagi kawan-kawan yang ingin mendaftarkan sebagai petugas KPPS dalam pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Baik, langsung saja kita informasikan, yakni di layar sudah ada bagan dalam teknis pemungutan suara, yakni ada 7 KPPS dan 2 pengamanan suara atau disebut hansip. Baik, langsung saja. KPPS nomor 1. KPPS 1 ia adalah sebagai ketua KPPS yang dimana tupoksinya adalah melayani pemilih sesuai dengan urutan kehadiran. Yang kedua ialah menandatangani surat suara. Yang ketiga, memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan pemilih. Dan yang terakhir ialah penyandang disabilitas bisa didahulukan. Wanita hamil atau ibu hamil atau orang tua dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilih. Yang kedua ialah sebagai KPPS 2 dan KPPS 3 tupoksinya ialah menghimpun formulir model C ya kawan-kawan, sesuai dengan urutan kedatangan setelah diberikan oleh KPPS kelima. Yang kedua ialah mengisi nama kecamatan, nama desa, kelurahan, dan nomor TPS pada surat suara. Yang ketiga memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa, nama kelurahan, dan nomor TPS kepada ketua KPPS untuk ditandatangani ya kawan-kawan. Jangan sampai lewat, harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Yang keempat, menghimpun surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS dan menyampaikan surat suara kepada ketua KPPS untuk memberikan kepada pemilih sesuai dengan urutan kedatangan. Tugas KPPS 4. Yang pertama ialah menerima dan memeriksa nama pemilih. Yang kedua, memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak terdapat tanda khusus berupa tinta pada jari tangan pemilih. Harus konsentrasi untuk KPPS 4 karena tidak menutup kemungkinan ada pemilih yang ingin mencoba ataupun ingin mencoblos kedua kalinya walaupun berbeda TPS. Lebih cek and recheck lagi dan lebih teliti. Yang terakhir, memeriksa kesesuaian nama pemilih yang tertulis di formulir model A5 dengan KTP elektronik ataupun surat keterangan. Nah, buat kawan-kawan yang sebagai KPPS 4 ini tentu harus konsentrasi, yang tidak terdaftar dalam DPT, yang tidak memiliki hak suara untuk pemilihan calon legislatif untuk tingkat kabupaten ataupun tingkat RI, ataupun hanya memiliki hak suaranya untuk mencoblos atau memilih suara presiden dan wakil presiden, karena hanya untuk numpang mencoblos ataupun memiliki formulir A5. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan kawan-kawan mengerti atau sedikit gambaran lah dalam teknis pemungutan suara tersebut. Dan jangan lupa berkoordinasi dengan pengawas TPS ataupun saksi-saksi ketika ada perselisihan, karena masalah dapat diselesaikan dengan baik. Dan selanjutnya ialah KPPS 5. Nah, KPPS 5 ini tugasnya ialah meminta pemilih dalam DPT untuk menandatangani formulir model C. Yang kedua, memeriksa dan memastikan nama pemilih dalam kategori DPTB tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH. Yang ketiga, meminta pemilih dalam DPTB nama dan identitas pemilih sesuai dengan ada yang tercantum di KTP elektronik ataupun surat keterangan ke dalam formulir model C. Daftar hadir pemilih tambahan. Nah, untuk apa sih yang disebut DPTB ini? DPTB ini kawan-kawan ialah daftar pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap di setiap TPS-nya. Tugas KPPS 6. KPPS 6 tugasnya ialah yang pertama, mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. Nah, untuk tugas KPPS 6 ini harus lebih teliti kepada yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu 2024 ini. Nah, tentu kawan-kawan harus, khususnya KPPS 6 ini, lebih intens komunikasi untuk agar tidak tercampur ataupun salah untuk memasukkan surat suara yang berbeda. Jadi harus intens ya kawan, harus lebih teliti dan harus mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. Biasanya di dalam kotak suara itu ada warna merah untuk caleg tingkat provinsi,
hijau untuk tingkat kabupaten, abu-abu untuk capres dan cawapres, dan lain-lain begitu. Harus lebih teliti lagi kawan-kawan. Dan yang terakhir ialah KPPS 7. Memastikan KPPS ke-7 ini untuk memberikan cap jari agar pemilih suara atau hak suara ini tidak untuk ataupun ingin mencoblos ke TPS lain. Jadi artinya tinta ini perlu diberikan tanda yang sudah memberikan hak suaranya di dalam pemungutan suara ini. Jadi lebih concern dan lebih teliti lagi setiap pemilih itu sesudah mencoblos atau memberikan haknya di TPS diberikan tanda tinta. Tentu itu artinya dia sudah memberikan hak suaranya. Baik, itu kawan-kawan yang saya dapat informasikan, dan boleh dilihat bagannya seperti inilah bagan untuk di setiap TPS-nya. Di situ pun ada mading, nama-nama DPT, pemberitahuan, daftar pasangan calon. Nah, kalaupun masih belum mengerti ataupun masih kurang, itu biasa. Yang pasti kawan-kawan itu mau belajar, mau berproses, mau peduli, karena bagaimanapun pemilu ini ialah abdi kita sebagai warga negara, dan ini adalah salah satu cinta tanah air kita, karena bagaimanapun cinta tanah air itu sebagian dari iman. Lakukanlah yang terbaik dan teruslah berproses, karena ini khususnya buat anak-anak muda, harus belajar berproses dan belajar di kepemiluan, baik pemuda dan pemudi, khususnya juga pemudi juga harus ada keterwakilan di setiap TPS-nya, sehingga kita memiliki hak sama untuk belajar berproses, khususnya di bidang kepemiluan. Tetap semangat, tetap belajar dan berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.